Terima kasih kepada Bapak Ketua, kemudian Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian anggota ANDRIN. Saya mewakili bidang pertanian untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tanaman pangan dengan judul presentase kami hari ini adalah strategi dan inovasi peningkatan produksi tanaman pangan di Sumatera Utara. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa tanaman pangan ini merupakan sangat urgen ya bagi kita semua ya. Tetapi memang perhatian terhadap pengembangan tanaman pangan ini memang sangat terbatas. Nah, kita mengetahui bersama bahwa pertanian ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan karena menjadi penopang untuk produk domestik bruto dan PRDB. Kemudian juga menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti kita ketahui pada saat masa-masa krisis ya, pertumbuhan pertanian itu tetap positif ya, tetap mengalami pertumbuhan walaupun bidang-bidang lain mengalami penurunan, tetapi ekonomi di bidang pertanian itu tetap bertahan. Nah, tentu salah satu tanaman pangan sebagai penopang kehidupan kita semua ya. Jadi walaupun ada diet tanpa nasi, tapi itu hanya sebagian kecil. Kita tetap setiap hari mengkonsumsi tanaman pangan, terutama beras. Nah, kondisi saat ini ya dalam makalah-makalah kami yang juga sebelumnya ya, dalam artikel-artikel yang juga kita sudah terbitkan dari bidang pertanian juga sudah dibahas ya, sebenarnya untuk pangan-pangan strategis seperti beras, jagung, dan cabai merah itu sebenarnya Sumatera Utara sudah memenuhi. Hanya beberapa komoditi seperti bawang merah dan bawang putih yang masih harus didatangkan dari luar, terutama bawang merah, maka munculnya ada program pemerintah pusat yang disebut dengan food estate. Tapi secara umum untuk komoditi strategis lain itu sudah bisa terpenuhi. Namun dengan bertambahnya penduduk, kemudian perlunya kesinambungan dari produksi tanaman tersebut, ini merupakan suatu tantangan ya. Jadi walaupun tadi Sumatera Utara sudah memenuhi untuk komoditi yang strategis, tapi dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, kemudian adanya permasalahan-permasalahan yang baru-baru ini, misalnya masalah adanya COVID, nah itu merupakan suatu tantangan ya, bagaimana tanaman pangan ini harus tetap eksis. Nah, sebenarnya apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengembangan tanaman pangan? Ini juga kami ambil dari beberapa ada webinar ya, yang melibatkan juga waktu itu Prof. Dharma juga ada sebagai narasumber ya. Yang bisa kami rangkum yaitu bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam bidang pertanian ini adalah salah satu yang sangat urgen adalah ketersediaan lahan ya, terkait dengan fungsi lahan pertanian yang terus mengalami penyusutan. Nah, ini tentu tanaman pangan semakin menyusut akibat lahan-lahan pangan ini banyak yang mengalih fungsi ya menjadi tanaman perkebunan, kemudian banyaknya munculnya perumahan-perumahan. Nah, ini juga kemarin sudah ada pembahasan ya waktu kita FGD, bagaimana apakah tidak ada misalnya peraturan pemerintah bahwa lahan itu tidak boleh dialih fungsikan. Nah, seperti itu ada pemikiran. Kemudian adanya perubahan iklim juga, ini kita sudah mendengar sering ya Pak Jen menyampaikan ya, bahwasanya dengan adanya perubahan-perubahan iklim ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam produksi tanaman, adanya banjir, kekeringan. Nah, perubahan iklim ini juga menyebabkan timbulnya organisme-organisme pengganggu ya, karena pertumbuhan dari organisme itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan iklim tersebut. Misalnya timbulnya hama-hama baru, nah seperti itu. Itu akibat dari perubahan iklim. Kemudian yang juga nggak kalah pentingnya yaitu sekarang minat menjadi petani yang semakin berkurang. Pada saat ini petani itu umurnya rata-rata di atas 60 tahun. Jadi petani-petani yang muda itu sudah mulai berkurang ya, bahkan sangat sedikit. Nah, ini bagaimana ya kita ke depannya minat menjadi petani itu berkurang. Jadi siapa nanti yang akan melanjutkan untuk mengusahakan tanaman pangan? Kemudian ketersediaan benih unggul. Nah, ini juga menjadi masalah yang sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan tidak adanya benih-benih yang bisa digunakan
untuk keberlanjutan tanaman pangan itu ini juga akan mengancam ya ketersediaan pangan. Seminggu lalu kita membahas mengenai domba ya Prof. Hasnudi, itu juga masalah benihnya ya Pak ya. Jadi masalah benih ini sangat penting. Nah, ini mungkin merupakan juga perlu perhatian ya pihak-pihak yang terkait. Kemudian kerusakan ya infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan pertanian. Ini semuanya hal-hal yang menjadi masalah yang terus-terus mempengaruhi produksi tanaman pangan. Kemudian minimnya sarana dan prasarana usaha tani yang lain, misalnya seperti jalan ya, walaupun produksi di suatu daerah itu cukup baik tetapi tidak ada sarana lain, ini tentu akan menghambat dari pergerakan atau distribusi dari tanaman pangan itu sendiri. Nah, kemudian lemahnya kapasitas kelembagaan petani. Nah, ini juga berulang kali kita terutama juga Prof. Asad sering menekankan masalah kelembagaan. Jadi petani ini mereka tuh individu-individu. Jadi kalau misalnya ada suatu kelembagaan seperti korporasi, mungkin mereka ini bisa membangun sistem ya, termasuk sistem pemasaran, kemudian sistem pengelolaan pertaniannya itu tentu lebih baik. Tapi akibat lemahnya kelembagaan ini, mereka secara individu sehingga pengembangan untuk kapasitas diri dan kapasitas pengembangan dari produk-produk pertanian itu menjadi sangat lemah. Kemudian permasalahan SDM tadi ya yang terkait dengan minimnya minat menjadi petani itu juga terkait dengan kualitas dan pengetahuan SDM terhadap pertanian ya. Jadi rata-rata petani itu masih pendidikannya masih sangat rendah. Kemudian kepemilikan lahan yang terbatas ya, ini tadi dikaitkan dengan ketersediaan lahan yang terkait dengan alih fungsi lahan ya. Jadi semakin lama petani-petani itu lahannya itu semakin sedikit kepemilikannya, bahkan lahan-lahan ini bukan lagi milik petani, tapi petani itu bekerja ya di lahan-lahan yang milik konglomerat. Nah, kemudian petani adopsi teknologi yang rendah ya, karena mereka tentu mengutamakan pengalamannya sendiri. Nah, jadi hal-hal ini yang menjadi permasalahan pokok sebenarnya, walaupun kita melihat ada hal-hal lain ya, misalnya masalah kebijakan ya, itu di luar daripada permasalahan yang saya sampaikan, karena itu nanti akan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan bagaimana mengelola lahan pangan. Tapi untuk permasalahan yang ada di lapangan ini yang bisa kami identifikasikan. Nah, kemudian untuk permasalahan-permasalahan ini apa sebenarnya ya strategi-strategi yang harus dilakukan ya terkait tadi dengan lahan, dengan penyempitan lahan itu berarti perlu adanya strategi peningkatan luas tanam ya dengan cara ekstensifikasi, yaitu mengembangkan lahan-lahan pertanian dan memanfaatkan lahan-lahan terlantar untuk penanaman komoditas pangan strategis ya. Nah, seperti kita tahu dengan adanya food estate ya, walaupun itu perlu kajian-kajian lagi ya bagaimana keberadaan itu mempengaruhi banyak aspek ya, termasuk sosial, lingkungan juga. Kemudian ekstensifikasi didampingi juga dengan intensifikasi, yaitu bagaimana mengintensifkan pengelolaan lahan yang sudah ada. Jadi tentu ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dengan berbagai masukan yang diberikan kepada lahan pertanian tersebut, termasuk pemberian pupuk, kemudian pengelolaan lain. Jadi secara intensif lahan yang ada, yang terbatas itu digunakan secara optimal. Nah, kemudian yang terkait dengan tadi permasalahan benih, tentu perlu penggunaan benih unggul yang bersertifikat, benih yang lolos uji sertifikat guna meningkatkan produktivitas. Jadi kalau benihnya itu tidak bersertifikat artinya tidak unggul, ini juga akan mengalami kendala, karena kalau benih yang itu lagi ditanam akan mengalami penurunan produksi. Kemudian strategi yang lain adalah sistem pengaliran yang baik. Nah, tadi terkait dengan kerusakan jaringan irigasi, tentu perlu pengembangan jaringan irigasi tersier dan kuarter. Kemudian pembuatan embung. Nah, ini merupakan strategi juga. Kebetulan saya dengan mahasiswa saya ada penelitian ya di daerah Langkat itu. Masalahnya adalah pada saat musim hujan banjir ya, itu salah satu contoh yang bermasalah.
Kemudian pada saat kering, kekeringan. Jadi mungkin itu strateginya adalah bagaimana pengaturan sistem pengairan. Kemudian pengawalan dan organisme pengganggu tanaman. Nah,